Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan soal beserta jawabannya. Saya akan membacakan 10 soal. Yang pertama, perhatikan data berikut: 1 gen, 2 hormon, 3 air dan mineral, 4 suhu, 5 kelembaban, 6 cahaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dari dalam adalah gen dan hormon. Karena gen dan hormon hanya terdapat di dalam makhluk hidup, tidak bisa kita dapati dari lingkungan atau luar. Soal yang kedua adalah, dalam perkecambahan terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi, yaitu air, oksigen, dan suhu. Fungsi air dalam perkecambahan air kecuali: A. Mengaktifkan kerja enzim, B. Transport CO2, C. Melunakkan kulit biji, D. Menyebabkan tekanan turgor, E. Mengencerkan endosperm. Di sini saya memilih B. Transport CO2 karena transport CO2 dan air perbedaannya berbeda secara kimiawi, dan air juga tidak bisa mentransport CO2. Di soal yang ketiga, di sini ada tabel dan pertanyaannya adalah, kesimpulan dari hasil praktikum pada tabel di atas adalah, saya di sini memilih pH dan suhu dikarenakan pada tabel tersebut hanya ada pH dan suhu. Hanya ada larutan pH dan suhu. Di soal yang keempat ada gambar seperti ini. Pertanyaannya adalah, nama alat-alat nomor 5, 7, 11, 16, dan 21 secara berurutan adalah: nomor 5 adalah gelas ukur, dan nomor 7 adalah tabung reaksi, dan nomor 11 adalah karet penghisap, nomor 16 pipet ukur, dan 21 spatula. Karena di sana sudah ada gambar-gambarnya, tinggal disebutkan nama-namanya. Soal nomor 5 adalah, Ajkia dengan teman satu kelompoknya sedang membuat rancangan percobaan praktikum pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Penny mengusulkan intensitas cahaya sebagai variabel bebas dan untuk variabel terikat Jingga mengusulkan warna daun atau tinggi batang. Tetapi Nawa lebih setuju warna daun karena cahaya matahari mempengaruhi pigmen warna pada daun dan semua anggota kelompok setuju. Hipotesis yang akan dilakukan bukti adalah, saya memilih B. Cahaya matahari mempengaruhi warna daun karena di sini sudah dijelaskan bahwa Nawal lebih setuju warna daun karena cahaya matahari mempengaruhi pigmen warna pada daun dan semua anggota kelompok setuju. Soal berikutnya yaitu seperti ini. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang sesuai dengan gambar di atas adalah, saya memilih C. Anabolisme memerlukan energi, katabolisme menghasilkan energi. Karena anabolisme dan katabolisme adalah 2 tahap metabolisme yang terjadi dalam sel. Anabolisme memerlukan energi karena melibatkan penyitensi senyawa kompleks, sementara katabolisme melepaskan energi karena melibatkan pemecahan senyawa kompleks. Keduanya saling berhubungan dan membentuk bagian dari metabolisme yang mempertahankan energi dan struktur sel. Selanjutnya ada soal seperti ini. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang tidak sesuai dengan kejadian A atau B pada gambar di atas adalah, saya memilih E. Inhibitor mempercepat kerja enzim. Karena pada umumnya inhibitor memperlambat kerja enzim, bukan mempercepat kerja enzim. Pertanyaan selanjutnya ada seperti ini. Pertanyaannya adalah, faktor yang menyebabkan nyala api makin besar adalah, saya memilih B dan E. B. Jumlah katalase yang terkandung dalam ekstrak hati ayam, dan D. Jumlah oksigen dari hasil reaksi peroksida dengan katalase. Penjelasannya adalah, nyala api besar pada enzim katalase terjadi karena reaksi katalase dengan oksigen peroksida atau H2O2. Jumlah katalase dalam hati ayam mempengaruhi kecepatan reaksi, sedangkan jumlah oksigen peroksida berperan sebagai substrat yang diuraikan oleh katalase menjadi air dan oksigen. Semakin banyak katalase dan oksigen peroksida yang tersedia, semakin besar potensi terjadinya reaksi dan nyala api yang dihasilkan. Soal selanjutnya adalah, fungsi dari cahaya matahari pada proses anabolisme di atas adalah memecah molekul H2O menjadi H+ dan O2. Kenapa seperti itu? Karena cahaya matahari diperlukan dalam proses anabolisme untuk fotosintesis, di mana molekul air H2O dipecah menjadi ion H+ dan oksigen O2 melalui reaksi fotokimia. Proses ini terjadi dalam kloroplas tumbuhan dan alga, dan hasilnya adalah pembentukan glukosa dan energi kimia yang digunakan dalam sintesis molekul organik lainnya. Soal
yaitu katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi sederhana. Makanan yang kita makan yang terdiri atas lemak, karbohidrat maupun protein bisa dipecah untuk menghasilkan ATP. Bila dilihat dari diagram di atas, molekul sederhana dari ketiga jenis makanan yang bisa menjadi perantara untuk masuk ke daur Krebs adalah asetil koenzim A. Kenapa asetil koenzim A? Karena siklus Krebs atau siklus asam sitrat dimulai dengan asetil CoA yang masuk. Asetil CoA menggabung dengan oksaloasetat menjadi sitrat. Kemudian mengalami serangkaian reaksi yang menghasilkan NADH, FADH2, ATP, dan CO2. Dalam siklus ini, NAD+ dan FAD berperan dengan menangkap elektron H+. Molekul yang masuk ke dalam siklus Krebs adalah asetil-CoA, sedangkan molekul yang berfungsi untuk menangkap elektron adalah H+. Menangkap elektron H+ adalah koenzim NAD+ dan FAD. Sekian dari pembahasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.